Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wa hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Sebentar lagi kita dengarkan kajian subuh atau kajian sesudah subuh. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Hormat Ustaz Pak Haji Santo, dan kepada beliau kami persilakan untuk menyampaikan kajiannya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi jama'ana fi hadzal makan ala sihhati wa afiyati wa quwwati wassalamah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Qohar yang insya Allah dimuliakan Allah. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, sesepuh, Ustaz, Ustazah, Haji wal Hajjah yang semuanya insya Allah dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehidupan kita di alam dunia ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya yang paling utama dalam keadaan iman kita masih terhujam di dalam dada. Salawat dan salam kita mohonkan kehadiran Allah agar senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang dengan takdir Allah melalui beliau kita disampaikan kepada Islam dan iman, dan tentunya kita semua berharap akan istiqomah dalam Islam dan iman kita sampai akhir hayat kita berakhir dengan husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita melangkahkan kaki dari rumah sengaja dengan niat ibadah kepada Allah ke masjid ini, maka setiap langkah kaki kita yang satunya, setiap langkah kita itu akan diampuni satu dosa kita, dan langkah yang satunya, setiap langkah akan dinaikkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita ke masjid ini pun dalam majelis yang mulia ini, selagi kita berada dalam keadaan wudhu, maka selama kita di masjid dihitung juga oleh Allah dalam keadaan kita pahala sedang melaksanakan sholat. Bahkan di dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan, kalau kita berkumpul di dalam majelis zikir, majelis ilmu, haffathumul malaikah, malaikat Allah itu menaungi kita dengan sayapnya yang lebar, selebar langit dan bumi. Mereka mendoakan kita selama kita dalam majlis yang mulia ini. Allahumma ighfir lahum warhamhum wahdihim. Ya Allah, ampunilah mereka, rahmatilah mereka, dan berilah hidayah kepada mereka. Mudah-mudahan kita dalam majlis yang mulia ini, yang niatnya ikhlas karena Allah, akan mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, dan senantiasa berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian, pada pagi hari ini saya ini ditugasi oleh pengurus masjid untuk menyampaikan materi usul tafsir wa tafsir, usul tafsir dan tafsir Al-Quran. Mungkin ini perlu kami jelaskan dulu, karena kalau kita mau belajar usul tafsir dan ilmu tafsir, banyak kaidah ilmu yang harus kita pelajari. Kukira dekan sudah sampai kita meninggal tadi kaji kali. Jadi kita kasih garis besarnya saja mengenai usul tafsir dan ilmu tafsir. Yang akan kita fokuskan nanti kepada memahami tafsir Al-Quran itu. Karena dengan memahami tafsir Al-Quran akan mendorong kita, membantu kita untuk meningkatkan penghayatan kita di dalam sholat kita, di mana sholat ini menjadi tali penghubung, menjadi wadah dialog antara kita dengan Allah. Dia akan lebih terasa dialog kita dengan Allah, kita berhadapan di hadapan Allah, kalau kita hayati makna tafsirnya di dalam diri kita. Usul tafsir itu menurut para ulama berasal dari kata al-aslu. Al-aslu ini adalah ma yunbaghu alaihi ghairu, apa yang menjadi dasar bagi yang lainnya. Jadi kalau usul tafsir berarti ilmu yang akan menjadi dasar seseorang untuk bisa memahami ilmu tafsir. Jadi usul tafsir itu adalah kaidah-kaidah yang harus dikuasai oleh seseorang supaya bisa menguasai ilmu tafsir. Ilmu tafsir nanti ada alat-alat yang dibutuhkan untuk memahami tafsir itu sendiri. Nah, sering kita dengar di medsos, di masyarakat juga yang tidak begitu paham dengan tafsir sering berkata begini, itu kan hanya tafsiran saja. Kalau yang bertafsir itu orang biasa, betul, bisa keliru, bisa bahkan kelirunya bisa lebih banyak. Tapi kalau dia seorang yang mufassir itu ahli tafsir, kekeliruan itu adalah kemungkinannya kecil, karena berbagai ilmu yang dimiliki oleh mufassir, seorang ahli tafsir itu banyak sekali. Tidak cukup memahami bahasa Arab saja. Nah, jadi jangan kita mudah-mudah, cuma tafsir baik itu tuh, pacak baik kita juga. Masalah, kita pengertian kita seperti itu. Sedangkan untuk memahami ilmu tafsir itu, maka dibutuhkan usul tafsir. Usul tafsir itu ibarat kita ini kita lihat pisang. Pisangnya itu kalau kita jelaskan bahwa pisang ini terdiri dari kulit, isi kulitnya rasanya mak ini, isinya rasanya mak ini, nah itulah tafsir. Artinya tafsir itu menjelaskan secara rinci, secara tafsili. Sedangkan untuk menjelaskan secara rinci ini tadi diperlukan alat yang menyampaikan kepada ilmu tafsir tadi, yang menjadi dasar ilmu tafsir tadi, yakni usul tafsir. Kalau di dalam pisang tadi, bagaimana kita mengatakan pisang ini kulitnya warnanya kuning? Bagaimana caranya? Nah, itulah usul tafsir. Kalau pisang kulitnya ini kita katakan warna kuning, itu sudah tafsir. Tapi kalau bagaimana cara menentukan bahwa kulit pisang ini berwarna kuning, itulah usul tafsir. Nah, bayangannya
seperti itu. Sehingga ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi kalau kita mau belajar usul tafsir yang begitu banyak, begitu panjang. Karena usul tafsir merupakan fondasi ilmiah yang menjadi acuan seseorang untuk memahami secara tafsir ketika ia menjelaskan makna kandungan Al-Quran, dan ketika dia memilih atau mentarjih khilaf dalam tafsir. Khilaf itu perbedaan dalam penafsiran dengan ilmu alat ini. Sedangkan para sahabat sendiri ini tidak seluruhnya ahli tafsir. Ada yang ahli tafsir, ada yang hafizul Quran, yang hafiz Quran, dan ada yang spesialisasinya adalah ilmu qiraat. Karena itu seseorang akan bisa memahami suatu ilmu tentunya yang pertama dengan kemauan, niat yang ikhlas karena Allah, tekad yang kuat, kemudian sesuai juga dengan bakatnya. Nah, kalau bakatnya di bidang A, dia tidak bisa dipaksakan di bidang B. Kalaupun dia bisa di bidang B, tentunya tidak akan sebaik ketika sesuai dengan bakat ilmunya. Karena kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang akan berbuat sesuai dengan ilmu atau skill keahliannya masing-masing. Hukumnya untuk mempelajari usul tafsir, buat tafsir dan ilmu tafsir adalah fardu kifayah. Wajib baik, kewajiban yang merupakan kewajiban bersama. Kalau di dalam kelompok kita sudah ada yang tahu, maka sudah terlepas kewajiban yang lain. Yang lainnya yang belum tahu cukup mengikut kepada yang tahu saja. Cuman jangan yang tidak tahu laju ngagang lebih dari yang tahu. Nah, ini debat kusir jadinya kaget. Itulah Imam Syafi'i dalam satu kitabnya mengatakan, aku kalah kalau berdebat dengan uang jahil. Tapi kalau berdebat dengan uang yang berilmu, maka aku senantiasa berdoa agar kebenaran didatangkan Allah dariku atau darinya. Seperti itu. Jadi kalau menghadapi uang jahil, lebih baik diamkan kian. Karena dekkan pacak kita nginjok jalannya lagi. Batas itulah soalnya. Usul tafsir maupun ilmu tafsir itu dikemas oleh para ahli tafsir setelah zaman-zaman para tabi'in. Karena di zaman Rasulullah belum ada istilah usul tafsir maupun ilmu tafsir, walaupun cara kerjanya sudah ada sejak zaman Rasulullah. Cara kerjanya mana? Ketika turun surat Al-An'am ayat 82, salah satu contoh. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman, merekalah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk. Para sahabat Rasulullah bertanya kemudian, karena mereka agak kesulitan memaknai zulmin dalam ayat ini, yang kita terjemahkan dalam bahasa kita kezoliman. Maka Rasulullah menjelaskan bahwa zulmin dalam ayat ini bermaksud adalah syirik. Sehingga di dalam tafsir yang sederhana seperti tafsir Jalalain dijelaskan bahwa ayat ini maksudnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan.
merekalah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk. Jadi yang tidak boleh itu orang beriman mencampur adukan dengan kesyirikannya. Kalau kezoliman pasti ada zolim sedikit-sedikit di antara itu. Nah, kalau kesyirikan kita harus benar-benar tidak ditolerir, harus benar-benar hapus, hilang dari diri kita. Bagaimana Rasulullah menjelaskan ini? Rasulullah menjelaskan ini karena ada firman Allah di dalam surat Luqman ayat 13. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Syirik, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Dari sini diambillah kaidah, salah satu kaidah dalam tafsir, mentafsirkan Al-Quran satu ayat dengan ayat-ayat yang lainnya. Artinya kalau kita ingin mentafsirkan satu ayat, tidak cukup membaca ayat itu, tapi tergambar seluruh ayat-ayat Al-Quran di dalam pikiran kita, sehingga terbayang konteks ayat masing-masing ayat itu agar bisa mendukung maksud daripada satu ayat ini. Berat kan? Berarti seorang mufassir dia harus hafiz Quran, dia harus hafal seluruh Al-Quran, bukan hanya hafal kata-katanya, tekstualnya, tetapi dia hafal dan paham makna yang terkandung di dalam setiap ayat tersebut. Kan mudah buat kitab tafsir, ada syaratnya, salah satunya itu ditunjukkan oleh Rasulullah. Itulah dalam kaidah ilmu tafsir, memahami ayat dengan ayat yang lain. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian, kemudian ketika kaidah-kaidah yang mengantarkan kepada ilmu tafsir ini sudah kita kuasai, ketika kita ingin menafsirkan ilmu tafsir yang harus kita kuasai, alat-alatnya juga banyak. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya menerangkan paling tidak ada 15 alat untuk bisa kita menjadi seorang penafsir, menjadi menguasai ilmu tafsir itu. Yang pertama, menguasai bahasa Arab. Pacak bahasa Arab baik tidak cukup, karena ada kaidah-kaidah bahasa Arab yang harus dipahami. Yang kedua, paham ilmu nahu. Ilmu nahu itu ilmu tata bahasa Arab yang menjelaskan posisi atau kedudukan satu kata atau kalimah. Kalau dalam kita sedang belajar bahasa Arab, kalimah kalau di bahasa Indonesia kata, kalau dalam kalimat bahasa Indonesia itu kalam, kalau dalam kita belajar ilmu nahu. Nah itu kedudukannya sebagai isim, sebagai fi'il, sebagai maf'ul, harus dikuasai kalau. Kemudian ilmu sorof. Ilmu sorof itu menjelaskan bentuk katanya ketika dia berubah kedudukannya dari fa'il menjadi maf'ul, perubahan barisnya itu akan dibahas di dalam ilmu sorof. Perubahan bentuknya dibahas di dalam ilmu sorof. Kemudian ilmu istiqaq, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu qiraat, ilmu usuluddin, ilmu usul fiqh yang dijadwalkan di dalam jadwal yang lain. Ilmu asbabun nuzul dan wal qasas, ilmu nasi dan mansuh, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu mau'ibah. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti Al-Hafiz. Banyak. Kukira kita nak belajar ini gala, nak jadi menguasai ilmu tafsir, dek kubaragi gitu. Nah, jadi itu ilmu alat yang harus dikuasai. Belum lagi syarat-syarat mufassir yang harus dimiliki. Menurut Imam Ibnu Khalil Al-Qattan itu ada 9 macam syarat-syarat mufassir. Dan dari 9 macam ini paling kita punya siko atau duo.
termasuk yang ngomong. Karena itu aku tidak berani untuk mengajarkan lebih banyak mengenai ilmu tafsir ini. Cukuplah kita sekilas baik. Mungkin yang dimaksud di dalam jadwal adalah kita akan mempelajari tafsir Al-Quran, khususnya diawali dengan tafsir suratul Fatihah, karena suratul Fatihah merupakan rukun atau fardunya solat yang kalau tidak kita benahi maka solat kita juga akan tidak sah, kecuali bagi yang belum sampai ke sana ilmunya, maka solatnya tetap sah. Nah, itu sekilas mengenai usul tafsir dan ilmu tafsir. Jadi kita sepakati bahwa yang akan kita pelajari adalah memahami tafsir Al-Quran. Itu Pak Den ya. Ya. Karena aku kemarin nanya dengan Ustaz Zulpan, kamu kan mengajarkan tafsir Jalalain juga di As-Sajadah. Apa yang kamu pelajari? Usul tafsir atau ilmu tafsirnya? Atau Ustaz Zulpan, tafsir Jalalain itulah Kak. Karena kita mengajarkan memahami tafsir. Kalau nak belajar ilmu usul tafsir dan ilmu tafsirnya dek kuawunya. Nah, jadi itu sekilas untuk materi kajian kita. Dan itu tidak pacak sekali dua mempelajari tafsir daripada suratul Fatihah ini. Mungkin hari ini baru pengantarnya wah ini Pak Den. Belum pacak kalau banyak kajiannya. Maka saya mengambil di rumah saya itu ada tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu bahasanya sangat luas, termasuk di dalamnya dalil hadis dan pendapat imam-imam. Ini luas sekali. Kemudian ada tafsir Al-Azhar yang nak numpang baca jadi di rumah tadi. Kalau dibawa jangan. Soalnya ada beberapa kitab saya itu yang kawan minjam lupa balik, saking lamanya ditanyakan hasilnya laku balik kan. Nah ini karena kita tidak punya perpustakaan yang neken kalau nak minjam. Jadi boleh baca tapi di rumah kian. Ku sediakan kopi ya mengalah baca ini. Boleh. Ada juga tafsir Fathul Qadir. Ada juga tafsir Al-Qadir. Tafsir Al-Qadir ini tafsir yang beda dari tafsir-tafsir lainnya. Karena tafsir Al-Qadir ini disusun oleh Syekh Abdul Qadir, bermuatan di dalamnya dengan ilmu tasawuf. Kalau tafsir yang lain bermuatan fikih. Nah, tafsir yang lain seperti tafsir Jalalain itu Imam Jalaluddin As-Suyuti penulisnya dengan Imam Jalaluddin Al-Mahali, makanya disebut tafsir Jalalain, tafsir dua jalil. Yang akan saya sampaikan di dalam majelis yang mulia ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, adalah merujuk kepada tafsir Fathul Qadir yang ditulis Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Beliau ini juga Imam Asy-Syaukani adalah penulis banyak kitab fikih di dalam mazhab Syafi'i, tetapi di dalamnya beliau buat perbandingan dengan mazhab-mazhab yang lain. Kalau khusus membahas fikih, itu ada fikih 4 mazhab, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, Profesor Wahbah Zuhaili. Kalau nak belajar 4 mazhab. Kalau saya kajian fikih di Islamik, walaupun fokusnya kepada mazhab Syafi'i, tapi saya buat perbandingan dengan mazhab lain supaya kalau ketemu dengan mazhab lain itu tidak kejingoan nyeleneh, laju kita cepat nyalahkan wong. Seperti itu. Saya akan membawakan tafsir yang merujuk tafsir Fathul Qadir yang ditulis Imam Asy-Syaukani. Belum masuk kepada suratul Fatihahnya. Kita bayangkan dulu, kita jelaskan dulu Al-Quran itu secara keseluruhannya. Dari beberapa kitab, para ulama menyebutkan
jumlah juz, surat maupun ayat di dalam Al-Quran. Untuk juz dan suratnya, para ulama hampir seluruhnya sepakat jumlah juznya 30, suratnya 114 surat. Hanya ada 1-2 ulama yang mengatakan 115 dan 116. Mungkin baru kita dengar ini, karena kita ada referensi dari berbagai kitab. Tapi jumhur ulama 114 ini boleh dikatakan tidak ada perbedaan. Yang sikok 2 tadi yang agak nyemele dikit, dia mungkin punya dasar, tapi kita tidak baca nyalakan karena mereka ahli di bidangnya. Mengenai jumlah ayat, nah ini yang paling banyak terjadi ikhtilaf, perbedaan berapa nian jumlah ayat Al-Quran. Kamu yang hadir di sini aku yakin belum pernah juga jumlahkan. Dia kitab-kitab yang ada di kita tuh, Al-Fatihah 7, kemudian Al-Baqarah berapa? 286 dan seterusnya. Aku yakin belum pernah jumlahkan itu. Di Quran kita itu kalau kita jumlahkan berdasarkan jumlah ayat yang di judulnya itu kan ada tulisan di pucuk di Al-Quran kita itu jumlahnya 6.236. Jadi sepakat seluruh ulama ayat Al-Quran itu 6.000 lebih. Sisanya lebihnya itu terjadi ikhtilaf. Karena itu jangan kita nyalakan, ada yang menyebutkan 6.666. Oh salah, 6.256 aja gitu. Karena kita baca kitab yang lain. Ada 6.236. Baca yang mana? Aman kita baca Al-Quran kita yang biasa kita baca ini 6.236. Percaya jumlah lah, karena aku jumlahkan kuda. Sebelum ke sini balik mahin dari safari Jumat ke Wabuk habis asar, langsung kubuka Al-Quran itu kujumlahkan 6.236. Aman jumlah aku dek keliru. Jumlahkan kuda juga kalau keliru aku. Kenapa terjadi perbedaan? Ada beberapa versi, ada yang 6.217, ada yang 6.214, ada yang 6.220 ayat, ada yang 6.226, ada yang 6.236, ada yang 6.205, ada yang 6.232 ayat. Banyak kan versinya? Apakah ada ayat yang dikurangi ataukah ayat yang dilebihkan? Ternyata tidak. Hanya Quran itulah, tapi cara menghitungnya yang berbeda-beda. Ada yang ngitung Al-Fatihah baik, ada yang ngitung imam itu 7 ayat tidak termasuk bismillah. Mulainya Alhamdulillah, kemudian yang siratal ladzina an'amta alaihim itu 1 ayat, ghairil maghdubi alaihim 1 ayat, tetap 7 ayat. Cuman cara ngitungnya yang beda. Punya dasar masing-masing kalau kita baca kitab-kitab tafsir. Kemudian ada yang ngitungnya Al-Fatihah itu bismillah itu termasuk ayat yang pertama. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim 1 ayat itu yang ada di Quran kita di Indonesia yang beredar. 7 ayat mulai dari bismillah, itu baru Al-Fatihah, belum surat-surat lain. Nah, ada juga ulama yang menghitung jumlah ayat ini berdasarkan bismillah itu bukan hanya pemisah antar ayat tapi dihitungnya kali. Itu termasuk ayat Al-Quran. Jadi dihitung kalau makanya terjadi perbedaan tadi. Ada yang lain lagi cara ngitungnya bukan berdasarkan per ayat yang per nomor ayat yang di Quran kita Indonesia, tapi berdasarkan wakaf dan wasolnya ketika Rasulullah membacakan itu hadisnya tuh. Maka ketika wakaf itu dihitung sebagai ayat pula. Walau seandainya kalau di kita di sini ada
wakaf wajib yang di tengah-tengah ayat, maka itu menjadi satu ayat. Yang lainnya menjadi ayat bagian ayat yang lain. Nah, seperti itu cara menghitungnya. Karena tidak ditentukan juga oleh Rasulullah. Di dalam banyak hadis sahabat itu mendengar bacaan Rasulullah, karena Rasulullah kan tidak pandai baca tulis. Dia hanya melafazkan, kemudian dihafal oleh para sahabat, ada yang mencatat para sahabat ini. Ada yang mencatat berdasarkan wakafnya berhenti, ada yang berdasarkan maknanya sempurna, sehingga terjadilah perbedaan cara menghitung. Tapi ayatnya itulah sebenarnya, maknanya sama itulah, tapi beda, hanya cara menghitung. Maka perbedaan menyebutkan jumlah ayat ini jangan menjadi perpecahan. Halam hase paling benar diwe akun dari kecek 6.666 aja gitu. Ya dapat 606 sama gitu. Pak Den juga deh 6.666 akun dari SD dulu 6.666. Berguru ke yang siko nambah, ada yang mak ini izinnya, ada yang mak ini. Berguru ke yang lain ada pula. Kurang puas beli nian kitabnya. Oh ada nih dasar-dasarnya pas, ada dasar hadisnya yang menyatakan itu. Sehingga yang penting bagi kita adalah ayatnya sama, bukan jumlahnya yang sama. Itu yang harus kita pahami dulu, supaya kita jangan sampai bersilang sengketa. Kemudian bagaimana munculnya 6.666 ayat ini asalnya? Nah, ini yang sudah kita kenal sejak kita dari SD. Ini yang paling populer di Indonesia. Ini dijelaskan di dalam kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ini beliau wong Banten tapi bermukim di Mekah, berguru juga dengan Syekh Nawawi Ad-Dimashqi, sama-sama Nawawi. Jadi kalau kita membaca buku atau beli buku kitab Imam Nawawi, Nawawi yang mana? Ada Nawawi Al-Bantani, ulama yang populer asal Indonesia. Ada Imam Nawawi Ad-Dimashqi, itu populer juga, asalnya Damaskus. Nah, itu yang menjadi mufti di Mekah, Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Imam Nawawi Al-Bantani. Ini ulama internasional juga, walaupun dia asalnya Banten. Jadi kalau kita ada ulama asalnya Ogan, jadi Pulan Al-Ogani. Untuk menyebutkan ciri khas bahwa dia itu endai batu raja. Juga disebutkan di dalam tafsir Al-Munir fil Aqidah Wasyariah wal Manhaj yang ditulis oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Nah, ini disebutkan oleh beliau ini jumlah ayat Al-Quran 6.666 ayat dengan cara menghitung yang dipaparkan oleh beliau dalam kitab tersebut. Di antara dasar penghitungannya, beliau ini menghitung secara makna di dalam setiap ayat. Maka jumlahnya 6.666 tadi. Dasarnya makna yang terkandung dalam ayat. Dalam satu ayat bisa jadi ada dua makna, karena mereka ahlinya di bidang itu. Oh, ini dua makna. Makna yang kedua tersambung ke makna yang berikutnya. Seperti itu, sehingga terjadilah 6.666 ayat itu. Supaya kita tahu dasarnya. Kalau dulu kan kita tidak diunjuk tahu oleh guru kita. Pokoknya 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Sehingga di dalam kertas soal kalau tidak menjawab 6.666 salah. Bukan guru kita yang salah,
Tapi yang hanya 6.666 tadi, karena guru kita ini di sekolah kan berpedoman kepada buku pegangan guru, buku yang diajarkan di sekolah. Tidak boleh beda. Kalau di bukunya 6.666, ya 6.666. Kemudian kita kan berkembang, ilmu itu kita tuntut ke berbagai tempat. Apalagi sekarang lah banyak sumber ilmu. Jangan baik langsung ditelan mentah-mentah tapi dari medsos, karena bisa salah pengertian. Apa yang disampaikan Ustadz di medsos itu sampaikan oleh UAS, maksudnya A, bisa baik kita pahami dengan B. Apalagi lah dipotong-potong video itu bisa menyebabkan salah persepsi. Jangankan kita nyingok di video yang bertatapan langsung seperti ini saja, yang mendengar bisa salah persepsi. Sudah saya buktikan beberapa kali. Dan bukan yang berasal dari saya saja, tapi yang berasal dari ustadz-ustadz lain, penjelasan ustadz-ustadz lain. Setelah saya konfirmasi ke ustadz yang bersangkutan, jadi jamaah Al-Qohar ini banyak kan yang dari Darussalam. Ada beberapa orang yang galak hadir di kajian Masjid Al-Qohar dan berbagai ustadz. Ketika Ustadz A menyampaikan fikih tentang ini, tentang materi ini, dua orang ini menanggapinya berbeda. Nah ini contoh. Kemudian saya di tempat saya di Masjid Darussalam itu ada kajian ilmu faraid, ilmu waris. Saya suruh Ustadz Karim untuk menyampaikannya. Kalau aku dewe malak deh minaknya. Jadi Ustadz Karim. Ketika Ustadz Karim materi tentang ahlul furud, zawil furud, saya kasih soal setelahnya. Setelah Ustadz Karim kembali, saya kasih soal di grup begini. Persepsi masing-masing ini dari 10 orang yang menjawab, 2 orang yang persepsinya hanya yang sama, 8-nya tidak sama. Ini yang berhadapan langsung lagi Pak Imam itu, apalagi dari medsos, kotok loh. Oleh sebab itu, guru saya dulu berpesan, siapa yang tidak punya guru secara langsung, maka sama dia dengan berguru kepada syaitan. Bukan hadis itu, omongan guruku dulu, tidak tahu guruku itu dapat dari mana. Tapi omongku cari itu merupakan perkataan ulama-ulama arif billah. Al-arif billah itu ulama yang sudah mempunyai ilmu syariat dan dia juga menjiwai ilmu hakikat. Maka kalau kita dapat ilmu dari medsos, tanyakan lagi, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya supaya kita jangan salah dalam persepsi untuk memahami materi itu. Nah, sampai di situ munculnya ngapun 6.666 ayat. Saya kira belum kita masuk kepada penafsiran surat Al-Fatihah. Inilah jam 6 kujingo kurang 10. Sampai karena ada juga yang memberikan saran jamaah di kita ini. Ya Ustaz, jam 6 kian kita tuhnya sudah. Karena dia nak ngantat cucu, ada nak ngantat anak, ada nak ngantat bini, pergi. Sama aku dia ngantat lagi lah, sama-sama pensiun. Amat belanja pacak siang. Itu saja dulu sebagai pembuka belajar memahami tafsir Al-Quran. Dalam hal ini nanti kita fokus sesuai permintaan Ketua Seksi Peribadatan nih, fokus kepada tafsir suratul Fatihah nantinya. Ini sebagai pembuka saja, bayangan mana kalau kita nak belajar usul tafsir maupun ilmu tafsir. Jadi kita belajar fokusnya lagi memahami tafsir Al-Quran atau tafsir suratul Fatihah, dititik beratkan ke sana. Kalau ada yang mau bertanya,
kami persilakan, atau mungkin tidak bertanya, aku dapat ilmu dari tempat lain mau di-sharingkan juga silakan. Saya selalu terbuka karena sesuai dengan kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau aku bertemu dengan wong berilmu maka aku berharap kebenaran didatangkan oleh Allah lewat lisanku atau lewat lisannya. Tidak tertutup kemungkinan saya mempunyai kekeliruan, yang kekeliruan itu bisa ditutupi oleh Bapak Ibu sekalian, ataupun sebaliknya, Bapak Ibu punya kekurangan bisa ditutup kelebihan yang ada pada saya, karena setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Itu saja, tapi persilakan kalau ada yang mau bertanya ataupun mau sharing ilmunya, supaya bisa kita jadikan khazanah ilmu di dalam majelis kita ini. Silakan. Oke, Pak santai. Ngapu tafsir dikatakan ya, diturunkan Allah. Ngapu dikatakan tafsir ya. Kedua pertanyaan Pak Ustaz, tolong dijelaskan definisi secara bahasa dan istilah arti usul dan tafsir, ditambah dengan pertanyaan itu supaya lebih jelas. Terima kasih Pak, siapa lupa aku, Kuripno, iya. Dalam WA aku tuh dengan dia tuh, walaupun jarang. Enggak lupa karena tambah tua nih, tambah banyak yang lupa nih Pak Den. Untung tidak lupa dan Pak Den. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan secara bertahap. Dari Lauh Mahfuz turun ke langit dunia di Baitul Izzah itu secara langsung. Kemudian diturunkan kembali, kemudian selanjutnya diturunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad secara berangsur. Ngapa secara berangsur? Menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat waktu itu. Jadi secara berangsur itu jangan pula kamu bayangkan mulai dari Al-Fatihah dulu, Bismillah diturunkan, Alhamdulillah diturunkan. Itu tolak balik. Menurut riwayat yang masyhur, yang pertama turun surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu pun tidak seluruhnya. Sampai satu riwayat mengatakan sampai ayat ke-5, satu riwayat mengatakan ayat ke-7 sampai ayat ke-7. Wallahu a'lam. Nah, jadi secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisinya pada waktu itu. Jadi Al-Quran diturunkan berangsur-angsur dari langit dunia ke Nabi Muhammad disesuaikan dengan kondisinya sampai waktu tertentu sempurnalah dia terakhir, barulah Rasulullah membacakan sesuai dengan tuntunan Jibril alaihissalam kepada para sahabat. Yang bacaannya itu seperti kita saksikan di dalam Al-Quran kita sekarang. Al-Quran itu perlu untuk dipahami. Kalau tidak dipahami, tidak baca, ngamalkannya. Contoh, turun surat Al-Baqarah ayat 2. Ini juga di dalam penghitungan para ulama ada yang ini mengatakan ayat 1 termasuk alif lam mim zalikal kitabu itu ayat 1. Ada yang ulama menghitungnya seperti itu. Tapi di Quran kita baik. Alif lam mim ayat pertama, zalikal kitabu la raiba fi. Batas itu baik. Turunkan sikok ayat ini, apakah kita sudah paham? Belum. Kalau kita artikan secara lughawiah, zalika ini alkitab,
Alkitab itu buku. Alkitab itu dalam agama Kristen juga Alkitab disebut. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, dengan demikian walaupun dia wong asli Arab, Alkitab ini yang mana? Apakah Alkitab yang sebelumnya termasuk ataukah Alkitab yang turun mulai ayatnya di zaman Nabi Muhammad? Karena ketika turun zalikal kitabu, Al-Quran itu belum galau-galau turun. Kalau dia lah galau-galau, Al-Quran ini gitu yang dimaksud Alkitabnya. Bagaimana cara kita memahami? Inilah dijelaskan oleh Rasulullah bahwa yang dimaksud begini dengan ayat-ayat yang lain. Bahwa pengertian Alkitab di situ adalah Al-Quran. Cara Rasulullah menjelaskan inilah dikemas oleh ulama ahli tafsir menjadi ilmu tafsir, ilmu cara memahami Al-Quran. Jadi beda Al-Quran dengan tafsir. Al-Quran seperti itulah. Ilmu tafsir itu ilmu untuk memahami Al-Quran itu secara detail. Itulah tadi paling tidak kata Imam Jalaluddin As-Suyuti ada 15 alat yang harus kita kuasai. Salah satunya di dalam Alkitab, tulisan Alkitab itu ada isim ma'rifat. Kalau kita belajar ilmu nahu itu tadi kalau kita nak belajar ilmu alatnya tidak terkejar kira gitu. Kalau laju duluan ilmu nahu belum selesai ya, jadi kita merujuk langsung ke kitab tafsir tadi untuk menafsirkannya, sehingga di dalam kitab tafsir disebutkan Al-Quran ini. Lemah kita sekarang tuh sudah tahu Al-Quran ini karena sudah dikemas oleh ahli tafsir berdasarkan penjelasan Rasulullah tadi. Jadi ilmu tafsir itu adalah ilmu untuk memahami ayat Al-Quran secara tafsili, secara rinci. Paham, Pak? Kira-kira kalau belum paham nak ulangi, atau kalau tidak paham, belum paham nak aku suruh Pak Den dulu jelasinnya. Kalau kalimat kurang pas. Nah, jadi mana kita nak memahami ayat, nah itulah perlunya ilmu tafsir. Kalau sekedar bahasa Arab baik tidak cukup. Baca bahasa Arab tadi Alkitab tuh buka kamus mana baik artinya buku. Kalau kita buka kamus bahasa Arab yang penjelasannya bahasa Arab, maka disebutkan kumpulan lembaran-lembaran. Kalau kita bahasa Arab baik, inilah kumpulan lembaran-lembaran. Tidak ngerti artinya tadi. Nah, kalau kata ilmu alat yang lain, dengan ilmu alat yang lain tadi, termasuk di dalamnya ada hadis Rasulullah, maka dipahami Alkitab di situ adalah Al-Quran. Nah, itu kira-kira bedanya antara Al-Quran dengan tafsir. Al-Quran itu ya wahyu Allah yang diturunkan kepada kita melalui Nabi Muhammad untuk kita pedomani, sedangkan tafsir adalah penjelasan ilmu yang menjelaskan apa maknanya. Lagi kita pelajari di dalam tafsir Al-Fatihah mulai dari tafsir Bismillah. Apa maknanya Bismillah ini? Apa cuman dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang baik? Cukup itu. Ternyata dijelaskan di dalam ilmu tafsir banyak kajiannya itu makna dari huruf ba, ismi, kemudian Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu dijelaskan secara rinci. Kalau yang dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang tadi itu terjemahnya baik. Cukup kita secara dasar memahami terjemah itu. Tapi secara rinci kita tidak tahu apa makna yang terkandung di dalamnya. Jadi ilmu tafsir itu membahas, mempelajari makna di dalam wahyu Allah tadi. Di dalam ayat-ayat Allah. Itu ilmu tafsir. Ya. Perbedaan satu Ramadan antara NU dengan Muhammadiyah seperti itu. Nah, itu apakah ada karena perbedaan pendekatan teknologi atau perbedaan tafsir?
Nah ini juga, maka perlunya ilmu tafsir tadi supaya kita tidak ragu-ragu dengan sesuatu. Mana yang benar ini? Iya, satu Ramadan ini, yang itu nama-nama yang benar. Kita tidak boleh ragu-ragu, kata Rasulullah, "Da ma yuribuka ila ma la yuribuk." Tinggalkan apa yang meragukanmu, kembali kepada apa yang tidak meragukanmu. Seperti itu. Ini ada kaidah-kaidahnya. Pemahaman di dalam Al-Quran dan persepsi juga pemahaman di dalam ilmu hadis, itulah yang menentukan ngapo terjadi perbedaan cara menetapkan. Itu kita bahas baik di kajian khusus. Jangan kajian sekarang. Ya, ada cara-caranya, termasuk ilmu hisab. Ilmu hisab tuh mudah lah ya ngucap punya. Ya, di sini ada ahli hisab kalau tanyakan yang ahli hisab. Nah, ada hitung-hitungannya, cara ngitungnya secara manual tradisional, ada yang dengan teknologi canggih. Ya, jadi perbedaan itu cuman karena cara menetapkannya, ilmu yang mendasarinya, sehingga terjadi perbedaan seperti itu. Itu sekilas deh. Dalamnya kita pribadi deh. Nah itu Pak Julius, Pak Trino, cukup apa kurang antara Al-Quran dengan tafsir tadi? Jadi sesuatu yang beda ya, jangan tidak sama Al-Quran dengan tafsir. Definisi ilmu tafsir itu gampangnya ini, ilmu yang membahas, menerangkan makna Al-Quran. Karena Al-Quran Dewi tidak cukup. Cobalah kamu baca terjemahannya Dewi, tidak bacalah kamu sholat pasti. Tidak bisa kita sholat. Itu kayak dibahas di dalam usul fikih dan fikih. Itu juga dasarnya Al-Quran, cara memahaminya. Nah, kalau ilmu tafsir itu sebatas bagaimana memaknai Al-Quran. Kalau fikih, bagaimana mengistimbat dari makna-makna yang ada di dalam Al-Quran itu, mengistimbat. Ya, mengambil kesimpulan hukum fikih itu. Maka jadilah fikih dia. Kalau tahsin, mempelajari Al-Quran juga, tetapi bagaimana cara pengucapan yang benar dan indah. Itu ulumul Quran, bagian dari ulumul Quran galau. Khusus mengenai makna yang terkandung dalam Al-Quran, itulah ilmu tafsir. Pak itu Pak Turitno. Oh, coba bahasa kita taksir itu, taksir. Nah, jadi bukan ngiro-ngiro. Makanya tadi ku sampaikan di dalam pembukaan tadi bahwa untuk mempelajari ilmu tafsir itu paling tidak, kata Imam Jalaluddin Asyuti, ada 15 alat yang harus kita kuasai. Tak baca ngiro-ngiro baik. Aman ngiro-ngiro baik, katik dasar ilmu tadi, pecah azaitun kayak gitu. Ya, itu baik. Masih ada waktu Pak Den? Cukup? Ya, kata Pak Ketua ya, seksi peribadatan ini cukup ini, jam 6:05. Terima kasih atas segala perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang nak kita perbincangkan boleh kita bahas di luar ini. Rumah saya juga terbuka untuk nerima Bapak Ibu sepanjang aku ada di rumah. Tadi konfirmasi dulu ada di rumah. Karena kegiatan kami ini juga dulu kegiatannya dinas luar, ini kegiatannya dinas sosial keagamaan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan keluarga kita, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dalam pertemuan yang akan datang, masuk ke pembahasan tafsir ayat pertama dari surat Al-Fatihah, yakni tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf di sana sini kalau ada kekurangan, kekeliruan, dan juga saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum billahi fisabilil haq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz Anto. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. waj'alhu lana imaman wa nura